Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA kelas 2 dengan tema 4 benda, subtema 1 benda padat dan benda cair, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi dari benda padat dan benda cair, siswa mampu menunjukkan beragam jenis benda padat dan benda cair di sekitar dan mampu membedakan ciri benda padat dan benda cair dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari benda padat dan benda cair. Sebelum Ibu mulai menjelaskan materi, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu benda padat dan benda cair? Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadahnya karena memiliki sifat bentuk dan ukuran yang selalu tetap. Adapun perubahan pada bentuk benda padat yaitu seperti tanah liat, kayu, dan kaca. 1. Tanah liat. Tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi seperti piring, gelas, dan guci. 2. Kayu. Kayu adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi seperti meja dan lemari. Dan yang ketiga, kaca. Kaca adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi seperti gelas dan akuarium. Adapun sifat partikel pada benda padat yaitu 1. Gaya antar partikel kuat, 2. Gaya tarik antar partikel kuat, dan 3. Partikel zat tersusun teratur. Kemudian ada ciri-ciri benda padat yang dapat anak-anak amati dan lakukan percobaan di rumah agar anak-anak tahu ciri-ciri dari benda padat dengan baik dan benar. Adapun alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan percobaan di rumah yaitu pensil dan gelas. Cara kerjanya, coba pegang dan tekan pensil, lalu coba masukkan pensil ke dalam gelas dan coba keluarkan pensil dari dalam gelas. Pertanyaannya, apakah keras atau lunak pensil itu anak-anak? Bagaimana bentuk pensil di dalam gelas? Samakah dengan bentuk pensil di luar gelas? Apa kesimpulannya anak-anak? Kesimpulannya, di dalam ataupun di luar gelas, bentuk pensil sama karena pensil adalah benda padat. Benda padat memiliki ciri yang tidak berubah meski dipindah-pindah. Ukurannya pun tetap, memiliki volume yang tetap. Bentuk akan berubah jika diberi tekanan atau gaya karena massa jenis atau kerapatannya relatif tinggi. Contohnya seperti tele-TV, gelas, piring, sendok, penggaris, bola, buku, dan pensil. Benda cair adalah benda yang mempunyai sifat bentuk benda yang mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya seperti air yang disimpan di dalam teko kemudian dituangkan ke dalam gelas, maka bentuk benda akan berubah sesuai wadahnya. Selain itu, benda cair juga apabila dalam keadaan tenang, maka permukaannya akan selalu datar dan rata.
Adapun sifat partikel pada benda cair yaitu gaya antar partikelnya cukup kuat dan gerak antar partikelnya bebas mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, ada ciri-ciri benda cair yang dapat anak-anak amati dan lakukan percobaan di rumah agar anak-anak tahu ciri-ciri dari benda cair dengan baik dan benar. Adapun alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan percobaan di rumah yaitu seperti air dan wadah air, misalnya gelas dan teko. Cara kerjanya, coba anak-anak tuangkan air ke dalam gelas dan lalu amati bentuk air, kemudian anak-anak amati bentuk air di dalam teko. Pertanyaannya, bagaimana bentuk air di dalam gelas? Bagaimana bentuk air di dalam teko, anak-anak? Apakah kesimpulannya? Simpulannya yaitu di dalam gelas air akan berbentuk seperti gelas dan begitu pun di dalam teko air akan berbentuk seperti teko karena air memiliki bentuk yang berubah-ubah. Ciri benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya karena memiliki volume tetap dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Adapun contoh benda cair seperti air di dalam teko yang dituangkan ke dalam gelas dan madu di dalam mangkuk dan minyak di dalam mangkuk. Jadi kesimpulannya, jika anak-anak mampu melakukan percobaan seperti yang telah Ibu contohkan, pasti anak-anak bisa membedakan apa-apa saja ciri-ciri dari benda padat dan benda cair dengan baik dan benar. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah Ibu jelaskan tentang benda padat dan benda cair? Jika anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak mengulangnya lagi di rumah dengan cara membedakan mana benda padat dan benda cair seperti yang telah Ibu tuliskan di papan tulis. Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan lafal hamdalah, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk partisipasinya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.